Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyadahum 'anil mu'ayyizin. Rabbi ikhtim lana ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد موسم الخير وجعل لنا ما في الأرض جميعا من عمارة وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين المجاهدين لنصرة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah di hari yang mulia, di hari yang fitri, di hari kemenangan ini, mari kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, selalu memberikan hidayahnya kepada kita, dan selalu memberikan inayahnya kepada kita untuk selalu meningkatkan kepada Allah, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah selalu berikan kepada kita yang kita syukuri ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan menjadi kaum yang pandai bersyukur. Dan juga sebagai umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepadanya. Jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semogalah kita termasuk kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali fitri, dan kita bisa menunaikan sholat Id bersama dengan keluarga tercinta di tempat yang mulia ini. Dan hari ini adalah hari kemenangan bagi insan beriman. Hari ini adalah yaitu kemenangan bagi insan yang beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang beriman yang berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharap ridho Allah, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, perjuangan di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji, apakah lebih berat mengikuti ajakan setan untuk tidak berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala
untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Jujur, kita saksikan bersama selama bulan Ramadan masih ada di sekitar kita orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku beriman, dengan gampangnya tidak berpuasa, dan terkadang dengan rasa tidak malu menunjukkan diri dengan makan dan minum di tempat umum. Seharusnya lah kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar, kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah, bukan malah kalah dengan godaan setan yang selalu mengajak kepada kenikmatan makan dan minum yang sebenarnya itu adalah sebuah perbuatan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kini bulan suci itu telah berlalu. Bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan alunan ayat suci Al-Quran di masjid-masjid dan surau-surau dikumandangkan selalu. Semua ibadah diterima, doa dikabulkan dan dosa diampuni, serta surga merindukan kedatangan hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadanlah Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah telah menganugerahkan sebuah malam yang walaupun hanya 1 malam, namun apabila kita berjumpa dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur hidup kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan kepada kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya, kita tidak akan lagi dapat merasakan kesucian bulan Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang-orang yang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita. Kita berpisah dengan istri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan kekuasaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Sudah selayaknya kita bersujud dan bersyukur seraya berharap semoga kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat. Hal ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Semoga kalian bersyukur kepadanya. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini,
kita juga mengukuhkan dalam hati kita bahwa Allah lah zat yang paling besar. Ketika takbir kita ucapkan saat berpuasa, kita juga meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Lalu apa sebenarnya tujuan kita selalu takbir dalam kehidupan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Takbir mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengecilkan hal-hal yang bersifat duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Dalam keseharian kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa sering kita takbir dalam sholat, namun di luar sholat kita masih sering mengagungkan kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Di luar sholat kita masih dibanggakan dan diperbudak oleh hawa nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Kita sering takbir dalam sholat, namun kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita bertakbir, namun hati kita ditutupi dengan rasa takabur, bangga dengan keakuan kita. Kita sering merasa paling penting, paling hebat, dan paling segala-galanya. Kita sering memanfaatkan jabatan, harta, dan gelar yang seharusnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, namun malah kita manfaatkan untuk kemafsadatan atau kemudorotan dan kepentingan diri sendiri. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sering tidak lagi mengaplikasikan firman Allah dan hadis Rasulullah tentang kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal soleh. Dan sebaliknya, kita malah mengamini dan mengikuti petunjuk setan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan, dan kekerasan hati. Kebesaran Allah yang selalu kita besarkan dalam sholat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan kita. Kita sering beribadah siang dan malam, namun di sisi lain kemaksiatan dan kezaliman juga terus dilakukan dalam kehidupan. Ibadah sering kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan agar terlihat oleh orang lain untuk mendapatkan pujian. Kita menahan lapar dengan tidak minum dan makan, namun kita berbuka dengan makanan yang subhat, bahkan yang haram yang kita dapatkan. Dalam puasa kita kehausan dan menahan lapar, serta seluruh anggota badan kita merasakan keletihan. Tapi di sisi lain kita tetap melakukan kemaksiatan. Kita khusyuk dalam sholat, namun kita juga sering merampas hak sesama setiap saat. Banyak dari kita fasih dan hafal dengan hadis dan Al-Quran, namun digunakan untuk saling menyalahkan satu sama lain. Banyak dari kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, namun kita memenuhi dunia ini dengan kemaksiatan dan juga dengan kezaliman. Ya Allah ya Ghaffar, karuniakanlah ampunan-Mu kepada kami atas dosa-dosa dan kealpaan kami. Kami sering tersesat dan diperbudak oleh nafsu. Oleh karena itu, anugerahkanlah kami kekuatan untuk dapat mengendalikan nafsu dan dapat terus mengagungkan-Mu dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah yang paling besar, dan selain Allah adalah kecil dan lemah. Sadarilah, semua materi dunia yang menjadi kebanggaan kita semuanya kecil
dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang fana ini, tidak patut bagi kita mendewa-dewakan kekayaan dan jabatan. Semua itu akan kita tinggalkan, karena semua itu hanya sebuah titipan belaka yang suatu saat akan diambil kembali oleh yang sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menyombongkan dan pamer prestasi dan kekayaan kita, karena hakikatnya semua itu tidak ada manfaatnya jika keimanan dan ketakwaan tidak ada dalam jiwa kita. Janganlah kita menyombongkan diri sendiri. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun waktunya, Allah telah melarang kita untuk berlaku sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain menanggalkan kesombongan diri, marilah kita juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam tuntunan ajaran agama Islam, kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua dengan memperlakukannya secara baik dalam bentuk perkataan dan juga sikap kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia, jimat yang sangat berharga di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita, baik di dunia dan akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan kedua orang tua. Jamaah salat rahimakumullah, adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar beliau saat ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya, dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Mungkin keinginan bekerja dan berusaha masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengukur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan mereka rasakan selama ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Inilah saat penting bagi kita
untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Inilah ladang amal bagi kita selaku anak yang berbakti kepada orang tua. Jika kita dengan ikhlas dan peduli memberi kasih sayang dan membantu meringankan beban hidupnya, maka yakinlah surga balasannya. Jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Mari kita ingat perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa, dengan penuh cinta mereka menggendong kita, mencium kita, dan merawat kita sampai kita bisa seperti sekarang ini. Bagaimana sebaliknya ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya? Sempatkah kita menengoknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, bahkan menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika dia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Seringkah kita memeluknya dengan penuh cinta, sembari tersenyum, sebagaimana ia lakukan saat kita kecil di pangkuannya? Oleh karena itu, hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, di hari nan fitri inilah waktu yang tepat bagi kita untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rengkuhlah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh minta maaf kepadanya, mintalah keridhaan dan keikhlasan untuk bekal hidup kita. Dan marilah kita berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, semoga mereka terjaga kesehatannya, dan ketika ia dipanggil Allah Subhanahu wa taala nanti, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah. Dan kemudian bagi kita yang sudah tidak mempunyai orang tua, jangan lupa selalu kita doakan mereka agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti di akhirat mereka bersama kita dimasukkan dalam surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selain menunjukkan pengabdian dan bakti kita kepada orang tua kita, marilah pada momen Idul Fitri ini kita tebar aura positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Binalah persahabatan dan persaudaraan kepada semuanya dengan penuh kasih sayang. Perkuatlah kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang penuh kedamaian dan penuh cinta serta kasih sayang.
Hal ini dapat diwujudkan dengan saling mengulurkan tangan seraya mengucapkan permohonan maaf kepada sesama dengan ikhlas. Bukakan pintu maaf kepada sesama agar kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini akan semakin sempurna. Semogalah semua dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan seperti harapan dalam doa kita. Kana Allahu minal aizin wal faizin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salatul Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang singkat ini yang dapat Khatib sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya 1 Syawal ini pula kita berharap mudah-mudahan kita semua akan menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kamaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lahwi wa fudulil khabar wa intahu amma nahakum anhu wa ma zakat. Wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi وَتَنْتَنْتَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَرِيَّةِ إِنْسِهِ وَجِنِّهِ فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر.